Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar penting yang datang dari BKN untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024, yaitu keputusan BKN. Dua status honorer ini berpotensi gagal terima NIP dan diangkat menjadi ASN walaupun telah mengisi DRH. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Tahapan seleksi P3K tahap 1 tahun 2024 segera berakhir. Saat ini telah memasuki tahapan pengusulan NIP 3K tahun anggaran 2024 bagi peserta yang dinyatakan lulus dan memenuhi ketentuan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH. BKN telah merilis status kelulusan honorer yang menentukan apakah bisa menerima NIP P3K atau tidak memenuhi syarat. Badan Kepegawaian Negara resmi mengumumkan hasil kelulusan seleksi kompetensi P3K tahap 1 tahun anggaran 2024. Dipastikan lebih dari 600.000 formasi yang bisa diisi oleh honorer yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi. Bagi kategori honorer yang tidak lulus seleksi atau tidak terakomodir ke dalam formasi P3K, maka akan dipertimbangkan untuk masuk mekanisme P3K paruh waktu. Diketahui beberapa kategori honorer yang mengikuti seleksi P3K tahap 1. Di antaranya kategori prioritas 1 atau P1 meliputi tenaga guru THK 2 atau honorer K2 yang sudah mengikuti seleksi P3K tahun anggaran 2021 dan lulusan di 4 bidang pendidik tahun anggaran 2023, kemudian XTHK 2 dan tenaga honorer atau non-ASN yang terdaftar di pangkalan database BKN dan melamar di instansi tempatnya bekerja. Setelah dinyatakan lulus seleksi kompetensi, honorer wajib mengisi DRH atau daftar riwayat hidup. Tahapan ini sangat menentukan apakah honorer bisa mendapatkan NIP P3K atau tidak. Untuk pengisian DRH dilakukan secara online melalui laman resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id. Kemudian dokumen yang diunggah dalam tahapan pengisian DRH akan diverifikasi oleh instansi masing-masing sebelum diajukan
ke BKN untuk mendapatkan persetujuan penetapan NIP. Pengusulan NIP 3K honorer digelar mulai tanggal 1 sampai 28 Februari 2025. BKN resmi merilis 2 status honorer seleksi P3K secara pasca pengisian DRH dipastikan gagal menerima NIP dan gagal diangkat menjadi ASN. Walaupun telah mengisi DRH, status honorer belum aman saat tahapan pengusulan NIP. Berikut ini 2 status honorer pasca pengisian DRH yang berpotensi gagal terima NIP dan diangkat menjadi ASN, yaitu 1. BTS atau berkas tidak sesuai. Status ini diberikan kepada tenaga honorer karena persyaratan dokumen yang dikirim tidak sesuai atau kurang lengkap sehingga perlu adanya perbaikan. Kemudian yang kedua yaitu TMS atau tidak memenuhi syarat. Pengajuan NIP 3K honorer ditolak karena alasan tertentu seperti telah meninggal dunia atau tidak memenuhi ketentuan administrasi yang diperhatikan atau dipersyaratkan. Nah, untuk para rekan-rekan tenaga honorer yang sudah dinyatakan lulus dan akan diangkat menjadi P3K penuh waktu pada seleksi tahap 1, diharapkan atau dihimbau untuk berhati-hati dalam pengisian DRH atau pengajuan NIP 3K, karena momen waktu tersebutlah yang sangat rawan sekali untuk melakukan kesalahan. Jadi usahakan menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu sehingga menghambat proses pengajuan NIP atau pengisian DRH, supaya pengangkatan atau perekrutan honorer menjadi ASN P3K dapat berjalan lancar dan semua tenaga honorer dapat menjadi ASN P3K penuh waktu. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari BKN untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024, yaitu keputusan BKN. 2 status honorer ini berpotensi gagal terima NIP dan diangkat menjadi ASN walaupun telah mengisi DRH. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.